Halo, 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 kami dari kelompok 4. hari ini kami akan mempersembahkan drama radio yang berjudul Malin Kundang. Nama saya Kinan, saya berperan sebagai Malin Kundang. nama saya Laura. Saya berperan menjadi istri. Nama saya Rai, saya berperan sebagai ibu. Nama saya Yehezkiel, saya berperan sebagai ayah dan pengawal. Nama saya Krishna, saya berperan sebagai bajak laut dan tetangga. Pada suatu waktu, di desa terpencil ada sebuah keluarga nelayan di pesisir pantai wilayah Sumatera Barat. Karena kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan yang luas. Bu, ayah ingin merantau ke negeri seberang. Hah? Mengapa ayah ingin merantau? Karena ayah tidak bisa membiarkan kondisi keuangan kita seperti ini terus. Tapi ya, Mau bagaimana lagi, jalan satu-satunya yang ayah bisa lakukan adalah merantau ke negeri seberang untuk mencari uang yang banyak. baiklah ya, kalau itu memang yang terbaik untuk kita semua. Ayah pun berpamitan kepada ibu. Bu, ayah pergi merantau ya. Ayah jaga dirimu dan anak kita, Malin, dengan baik. Jika aku sudah mendapatkan uang yang banyak, aku akan kembali ke sini lagi. Baiklah ya, aku akan menunggumu di sini sampai kau pulang. Hati-hati ya, jangan lupakan aku dan anakmu ini. Ayah pun berangkat dengan menggunakan perahu. Ayah Malin tidak pernah kembali ke kampung halamannya, sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas, tetapi sedikit nakal. Ia sering mengajar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu hari, ketika Malin sedang mengajar ayam, ia tersandung batu, dan lengan kanannya terluka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas di lengannya, dan tidak bisa hilang. Karena merasa kasihan dengan ibunya, yang banting tulang, mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau, agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halaman kelak. Bu, aku ingin merantau. Mengapa kamu ingin merantau, nak? Temani ibu saja di sini. Biarkanlah ayah saja yang pergi merantau ke negeri seberang. Awalnya Ibu Malin Kundang kurang setuju, mengingat suaminya yang tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Tetapi Malin tetap bersikeras. Aku juga ingin seperti ayah, Bu. Aku merasa kasihan sama ibu, yang setiap hari harus membanting tulang untuk mencari nafkah. Aku ingin mencari nafkah untuk kita, Bu. Akhirnya sang ibu rela melepas Malin pergi merantau. Malin, baiklah, ibu akan mengizinkanmu untuk pergi merantau jika kamu menghendaki itu. Jangan lupakan ibumu ini ya, Malin. Ibu akan selalu menunggumu di sini sampai kau datang kembali ke sini. Baik, Bu. Aku akan kembali ke sini lagi. Malin pergi merantau dengan menumpang kapal orang saudagar. Selama berada di kapal, Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal yang dinaiki Malin Kundang diserang oleh bajak laut. Hei kalian, serahkan semua harta kalian yang ada di kapal ini. Siapa kalian? Mengapa kalian meminta harta kami? Kami bajak laut, serahkan harta kalian sekarang. Para awak kapal pun tidak terima dengan perilaku para bajak laut. Akhirnya mereka pun berperang melawan bajak laut. Tapi pada akhirnya, semua barang dagangan para pedagang yang ada di kapal dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang beruntung. Dia sempat bersembunyi di sebuah ruang kecil yang
tertutup oleh kayu, sehingga tidak dibunuh oleh para bajak laut. Malin Kundang terkatung-katung di tengah laut, hingga akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai. Dengan tenaga yang tersisa, Malin Kundang berjalan. Sepertinya ada sebuah desa di sana. Mungkin aku bisa meminta pertolongan di sana. Malin Kundang pun menuju ke desa yang terdekat dari pantai itu. Desa tempat Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, Malin lama-kelamaan berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang ketika ibu sedang menyapu di teras. Bu, Iya, Pak, ada apa? Ibu sudah tahu belum bahwa si Malin anak Ibu sudah menikah? Wah, benarkah? Syukurlah, akhirnya ia sudah menemukan dambaan hatinya. Aku doakan agar dia bahagia selalu dengan istrinya. Ibu Malin Kundang merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak saat itu, Ibu Malin setiap hari pergi ke dermaga, menantikan anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya. Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan pelayaran, disertai anak buah kapal, serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin yang melihat kedatangan kapal itu ke dermaga, melihat ada 2 orang yang sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri di tempat itu adalah anaknya, Malin Kundang beserta istrinya. Apakah itu Malin anakku? Apakah ia bersama istrinya? Malin dan istrinya turun dari perahu dengan para pengawal di belakangnya. Ibu Malin pun menuju ke arah kapal setelah cukup dekat. Malin, apakah benar kau Malin? Dari mana saja kamu Malin? Ibu rindu denganmu. Kamu sekarang sudah menjadi saudagar kaya ya? Tetapi melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor memeluknya, Malin Kundang menjadi marah, meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Karena dia malu bila hal ini diketahui oleh istrinya dan juga anak buahnya. Siapa kau ini? Aku bukan anakmu. Aku adalah orang yang kaya raya. Aku tidak mungkin memiliki ibu seperti kamu. Aku jijik melihat kamu. Ibuku sudah lama meninggal. Malin, Kamu jangan sembarangan berbicara. Ini ibumu, ibu yang selalu merawatmu. Mengapa kamu semudah itu tidak mengingat ibumu sendiri? Aku sudah bilang tadi, kalau ibuku sudah meninggal sejak lama. Jadi dia jangan mengaku sebagai ibuku. Akang, apakah benar wanita tua itu adalah ibumu? Bukan istriku, dia bukan ibuku. Kamu percayalah sama aku. Masa aku berbohong sama kamu? Tapi, kenapa ya aku merasa yakin kalau ibu itu memang ibu kamu, Kang? Percayalah kepadaku istriku. Istrinya mencoba untuk percaya kepada suaminya. Ibu, apa yang menjadi ciri-ciri anak ibu yang bisa membuktikan bahwa dia adalah anak ibu? Malin mempunyai tanda lahir di lengan sebelah kanannya. Sekarang kamu tunjukkan lengan kananmu. Jika benar kamu mempunyai tanda lahir di lengan kananmu, berarti kamu benar anak ibu ini. Sekarang perlihatkan lengan kananmu. Baiklah. Jadi kalau begitu, sudah jelas semua bahwa kamu adalah anak ibu ini. Tidak mungkin. Ini pasti sebuah kemustahilan. Apa kalian menggunakan sihir untuk membuat tanda tangan ini di lenganku?
kamu sudah tidak bisa mengelak lagi, nak. Kamu adalah Malin, anak kandung ibu ini. Aku tidak percaya. Ayo pengawal, kita berlayar lagi. Ayo istriku, kita pergi dari sini. Baik, Tuan. Tunggu. Aku sekarang yakin bahwa kamu memang benar anak ibu ini. Aku tidak suka mempunyai suami yang durhaka kepada ibunya. Apa katamu? Baiklah, kalau kamu tidak ingin pergi denganku, aku akan berlayar sendiri. Ayo pengawal. Baik, Tuan. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, Ibu Malin menyumpahkan anaknya. Baiklah, kalau kamu tidak mengakui aku ini sebagai ibumu, aku akan menyumpahi kamu menjadi batu. Terserah apa katamu. Benar saja. Ketika Malin berbalik badan untuk meninggalkan tempat itu, doa sang ibu pun dikabulkan, dan akhirnya Malin menjadi batu. Semua orang langsung terkejut melihat kejadian itu. Demikian penampilan kami dari kelompok 4. Terima kasih. Terima kasih.